Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wainutami. Saya dari kelas 1142, nomor absen 14, SMA Negeri 7 Purworejo. Perang Puputan Jagaraga, Bali, atau yang disebut Perang Bali II. Perang ini terjadi pada tahun 1848 hingga 1849. Perang ini dilakukan oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng Bali. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai kekalahan Perang Buleleng tahun 1846. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Isi perjanjian damai tersebut adalah: 1. Kedua kerajaan harus mengakui Raja Belanda sebagai tuannya serta berada di bawah kekuasaan gubernemen. 2. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Penghapusan peraturan tawan karang. Tawan karang adalah hak raja-raja Bali untuk merampas kapal yang karam di perairannya. Dan 4, yaitu harus membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng harus membayar 2/3 dari biaya perang, sedangkan Raja Karangasem harus membayar 1/3 biaya yang harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah Perang Buleleng berakhir, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Pemindahan tersebut dikarenakan: 1. Letaknya yang berada di bukit dan banyak jurang memudahkan mereka untuk melakukan serangan mendadak. 2. Hanya ada satu jalan penghubung, yakni melalui desa Sangsit. Hal ini memudahkan mereka untuk mengintai musuh yang hendak menyerang. Jarak antara Jagaraga serta Pabean tergolong pendek sehingga mereka mudah mengawasi gerak-gerik pasukan Belanda. Dan yang terakhir adalah istri dari I Gusti Ketut Jelantik berasal dari desa Jagaraga. Selama di desa Jagaraga, I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng dibantu oleh Jero Jempiring. Mereka telah menyusun strategi perang, yakni: 1. Membangun berbagai benteng pertahanan di desa Jagaraga. 2. Melatih seluruh prajurit Buleleng dan Jagaraga. 3. Membangkitkan semangat warga Jagaraga untuk berperang serta menggunakan rumah mereka sebagai lokasi penyimpanan logistik perang. 4. Meminta dukungan kepada raja-raja di Bali dalam hal persenjataan. 5. Penggunaan strategi perang Supit Sorang atau Makara Wyuhana. 6. Adanya pura dalam Segara Madu Jagaraga yang terletak di belakang tembok benteng. Belanda yang saat itu menguasai Buleleng Bali merasa terusik dengan strategi serta persiapan yang telah dilakukan oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama warga Jagaraga lainnya. Beberapa kali I Gusti Ketut Jelantik merampok kapal milik Belanda di pelabuhan Pabean serta memboikot bahan makanan para serdadu Belanda. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda menyerang pelabuhan Sangsit menggunakan 22 kapal perang dengan meriam. Aksi ini turut diikuti dengan aksi serangan balik dari I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukannya. Tewasnya 250 serdadu Belanda menandai kekalahan mereka pada Perang Jagaraga pertama. Semangat patriotisme yang tinggi dari pasukan Jagaraga serta ketidaktahuan tentang medan perang menjadi faktor penyebab utama kekalahan Belanda. Pada bulan April tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda di Batavia menyusun strategi dan melakukan persiapan untuk perang kedua di Jagaraga. Strategi yang dilakukan oleh Belanda diantaranya mencari informasi dari orang pesisir tentang sistem dan strategi perang yang digunakan I Gusti Ketut Jelantik. Selain itu, pihak Belanda juga mencari petunjuk jalan yang dapat digunakan sebagai area penyerangan Jagaraga. Pada tanggal 14 April 1849,
Belanda mendarat di pelabuhan Pabean dan Sangsit. Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga. Saat itu, I Gusti Ketujelantik berupaya untuk mengajak Belanda berdamai sebagai bentuk strategi mengulur waktu agar bisa meminta bantuan dari para raja Bali lainnya. Sayangnya, usulan perdamaian ini ditolak oleh Belanda. Saat akan kembali ke desa Jagaraga, ternyata benteng pertahanan milik Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh Belanda. Setelah melihat hal ini, I Gusti Ketujelantik bersama Raja Buleleng hendak pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan Raja Karangasem. Sedangkan di desa Jagaraga, Jero Jempiring yang dibantu oleh Pankelap selaku pimpinan prajurit Jembrana, Gusti Nyoman Munggu selaku pimpinan prajurit Mengwi, serta Cokorda Raipulri Satria selaku pimpinan prajurit gabungan Gianyar dan Klungkung telah menyerukan perang puputan dengan menghunus 2 keris. Disayangkan, pada saat perjalanan, tiba-tiba pihak Belanda menyerang I Gusti Ketujelantik serta I Gusti Ngurah Made Karangasem yang menyebabkan mereka gugur dalam pertempuran.